Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muklis, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, Jakarta. Pada kesempatan ini akan menampilkan presentasi tugas mata kuliah Komunikasi Pemasaran Politik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Jamil, MSI. Judul presentasi saya adalah Strategi Pemasaran Politik dari buku Political Marketing Principle and Application, Jennifer Les Marsman. Yang akan dibahas yang pertama adalah orientasi pasar dalam politik, pemasaran politik Neumann, pemasaran politik Les Marsman, pemasaran politik Omroth, menghubungkan orientasi pasar dengan hasil pemilihan, teori kandidat berorientasi pasar, kerangka strategi yang lebih luas, strategi militer dalam politik, dan terakhir mengukur perilaku strategis. Menurut Philip Gould, ahli strategi tenaga kerja Inggris 2002, pengembangan strategi dalam politik tidak pernah mudah, tidak pernah nyaman. Kenapa? Karena strategi politik yang efektif adalah hasil dari perdebatan selama berbulan-bulan, kontraargumen, pengujian, verifikasi, pertemuan tanpa akhir, kemunduran terus-menerus, dan banyak frustasi. Upaya untuk menyatukan kebijakan politik, ideologi, dan opini publik. Pemasaran politik melibatkan sejumlah aktivitas, tetapi salah satu hal pertama yang harus dipelajari adalah tentang strategi. Bagaimana partai, kandidat, dan pemerintah berpikir dan merencanakan untuk mencapai tujuan mereka. Dapat dari Barber tahun 2005. Strategi adalah tentang pembentukan tujuan dan melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan pola konsistensi dari waktu ke waktu, mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. Strategi tidak mudah dilihat, baik dalam bisnis maupun politik. Orientasi pasar dalam politik. Konsepnya adalah membantu menunjukkan bahwa pemasaran tidak hanya tentang penjualan, tetapi juga berkaitan dengan apa yang coba dijual oleh politisi dan pemerintah dengan memeriksa hubungan antara produk politik dan permintaan pasar. Orientasi pasar menjadi perhatian pada bagaimana elit politik menjadi responsif terhadap permintaan pasar, membantu mereka berhubungan dan memberikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para pemilih. Orientasi pasar berakar pada karya klasik dalam dua disiplin ilmu, yakni ilmu politik dan ilmu pemasaran. Untuk mendapatkan kekuasaan, pemimpin politik harus berorientasi pada pasar yang mengacu pada prinsip dasar bahwa orientasi pasar melibatkan politisi atau partai yang berhubungan dengan kepentingan pemilih, tertarik dengan tampilan publik, responsif terhadap perhatian publik, membuktikan dengan cara berperilaku dengan menawarkan serta menerapkan produk politik yang dirancang untuk memastikan produk sesuai permintaan pasar. Hal penting terkait orientasi pasar dalam politik. Yang pertama adalah jenis perilaku yang berbeda dengan memandang pemasaran sebagai tentang menjual, tapi lebih mementingkan produk politik. Kedua, bukan hanya tentang melakukan apa yang diinginkan semua orang. Karena apa? Karena pasar dapat tersegmentasi, tetapi juga melibatkan kebutuhan. Ketiga, setiap bagian pasar mengevaluasi produk secara berbeda. Keempat, karena produknya luas, citra atau merek partai secara keseluruhan dapat mempengaruhi apakah publik memandang pemimpin politik tersebut berhubungan. Pemasaran politik menurut Neumann, tahun 1994, Neumann menggambarkan bagaimana kandidat dapat menggunakan berbagai alat pemasaran. Model pemasaran politik Neumann telah diterapkan pada kampanye pemilihan Presiden Bill Clinton pada tahun 1992. Dan Neumann berpendapat bahwa dengan membangun kampanye yang berorientasi pasar,
dibangun di sekitar kepentingan dan keinginan pemilih daripada dirinya sendiri. Clinton berhasil memaksimalkan pesan efektivitas tersebut. Alat pemasaran politik Neumann, kita lihat di sini ada beberapa, diantaranya adalah pertama, fokus kandidat. Kedua, kampanye pemasaran. Ketiga, posisi kandidat. Keempat, perumusan dan implementasi strategi. Kampanye politik. Dan terakhir, kekuatan lingkungan. Yang kedua, pemasaran politik Les Marsman. Les Marsman tahun 2001 mengembangkan kerangka kerja yang lebih berorientasi pada partai. Tentang bagaimana pihak-pihak mungkin berperilaku jika mereka mengadopsi orientasi produk, penjualan, atau pasar. Konsep partai berorientasi pasar, MOP, dan partai berorientasi penjualan menunjukkan hubungan yang sangat berbeda antara partai dan pemilih. Tujuan utama SOP adalah untuk membujuk dan mengubah pikiran mereka. Sedangkan MOP bertujuan untuk menanggapi pandangan pemilih. Partai berorientasi pasar atau MOP merancang perilakunya untuk memberikan kepuasan pemilih untuk mencapai tujuannya. Konsep MOP lebih menekankan pada pengembangan produk dan intelijen pasar daripada komunikasi dan kampanye. MOP dapat dilihat lebih demokratis karena apa? Karena mendorong politisi untuk mendengarkan dan menanggapi publik melalui intelijen pasar. Namun seperti yang akan dieksplorasi, mereka juga menantang pandangan konvensional bahwa elit dipilih untuk memutuskan apa yang tepat bagi negara atas nama publik. Proses pemasaran politik MOP ada 8 tahap. Yang pertama, intelijen pasar. Yang kedua, desain produk. Ketiga, penyelesaian produk. Keempat, implementasi. Kelima, komunikasi. Keenam, kampanye. Ketujuh, pemilihan. Kedelapan, pengiriman. Pemasaran politik Les Marsman yang berikutnya adalah POP, partai berorientasi produk, dan partai berorientasi penjualan, SOP. POP jauh lebih tradisional, di mana POP memperjuangkan apa yang ia perjuangkan. Percaya bahwa produknya sangat bernilai, sehingga orang akan memilihnya karena itu benar. SOP menggunakan pemasaran untuk mengidentifikasi pemilih yang dapat dibujuk dan merancang komunikasi yang lebih efektif untuk menjual produk kepada mereka. SOP tidak mengubah perilakunya agar sesuai dengan keinginan orang, tetapi berusaha membuat orang menginginkan apa yang ditawarkannya. Proses pemasaran politik SOP ada 6 tahap. Yang pertama, desain produk. Kedua, intelijen pasar. Ketiga, komunikasi. Keempat, kampanye. Kelima, pemilihan. Dan keenam adalah pengiriman. Proses pemasaran politik POP ada 5 tahap. Yang pertama, desain daripada produknya. Yang kedua, komunikasi. Ketiga, kampanye. Keempat, pemilihan. Yang kelima, pengiriman. Yang ketiga, pemasaran politik menurut Robert Omrood tahun 2005. Robert Omrood memberikan model orientasi pasar politik lainnya dengan memanfaatkan literatur pemasaran komersial dan menangkap dinamika tambahan seperti lingkungan secara keseluruhan, lebih banyak aktor dan pemangku kepentingan, dan kemungkinan cooperating atau kerjasama dengan pihak-pihak yang bersaing. Diakui seperti pentingnya semua kelompok pemangku kepentingan dalam masyarakat. Robert Omrood berpendapat bahwa orientasi pasar politik ada ketika semua anggota partai sensitif terhadap sikap, kebutuhan, dan keinginan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dan mensintesis ini dalam kerangka batasan yang diberlakukan oleh semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan partai. Proses pemasaran politik Omrood ada 4 tahap. Yang pertama, generasi informasi. Yang kedua, penyebaran informasi. Yang ketiga, partisipasi anggota. Yang keempat, komunikasi eksternal yang konsisten. Selanjutnya, menghubungkan orientasi pasar dengan hasil
pemilu. Sulit untuk membuktikan bahwa jika sebuah partai mengadopsi orientasi pasar seperti yang digambarkan oleh Neumann, Les Marsman, atau Amrut. Kenapa? Karena ia akan memenangkan pemilihan karena melibatkan berbagai macam kegiatan yang sulit diukur. Les Marsman berargumen bahwa teknik pemasaran penjualan tidak dapat menggantikan kurangnya produk politik terpadu yang komprehensif, yang menawarkan alternatif positif yang dapat dicapai oleh pemerintah, yang ada dan merespon secara efektif keprihatinan dan tuntutan publik. Pemasaran politik lebih efektif untuk partai besar jika digunakan untuk menginformasikan bagaimana produk yang ditawarkan dirancang. Lineker dan kawan-kawan mengadakan studi tentang pemilihan Inggris tahun 2005 menyimpulkan bahwa partai tidak terlalu terlibat langsung dengan pemilih dalam mendesain produk. Yang kedua, pemasaran lebih banyak digunakan untuk merancang komunikasi. Ketiga, produk politik tidak ada yang dirancang menurut pemahaman dari intelijen pasar sampai batas tertentu. Yang keempat, partai dipamerkan baik memimpin maupun mengikuti. Contohnya di sini adalah partai buruh, menunjukkan lebih banyak pengikut daripada partai lainnya. Teori kandidat berorientasi pasar. Tahapannya ada 8. Yang pertama, intelijen pasar. Yang kedua, desain produk. Ketiga, pendesain produk. Keempat, implementasi. Kelima, komunikasi. Keenam, kampanye. Ketujuh, pemilihan. Dan kedelapan, pengiriman. Kerangka strategi yang lebih luas. Menurut Baines dan Lynch tahun 2005, mereka berpendapat bahwa strategi perlu mempertimbangkan banyak faktor yang berbeda, seperti konteks, konten, dan proses. Misalnya, sifat pasar, sejarah, budaya, dan pemerintahan, prinsip ekonomi dan politik, yang menginformasikan distribusi kekayaan dan media. Barber tahun 2005 berpendapat bahwa faktor-faktor lain mempengaruhi keberhasilan suatu strategi, termasuk dukungan pasar yang ada, sumber-sumber daya keuangan, sumber daya seperti staf, organisasi, dan keuangan, serta budaya partai. Lindholm dan Friend tahun 2007 mempelajari strategi di Denmark dan menyimpulkan bahwa strategi lebih sulit dikembangkan ketika dukungan tinggi. Karena kebutuhan untuk berinovasi dan reorientasi. Selain itu, partai lebih bebas dalam menentang untuk mengadopsi strategi baru, dengan membawa orang baru mendapatkan dukungan dari politisi. Strategi militer dalam politik. Menurut Marlan tahun 2003 memaparkan contoh politik dari strategi militer yang berbeda. Strategi militer ini maksudnya adalah strategi-strategi yang dilaksanakan di militer dapat diadopsi dan digunakan di dalam politik. Di sini contoh strategi militer yang dipaparkan oleh Marlan adalah yang pertama, lewati serangan. Bagaimana deskripsi pemasaran politiknya? Contohnya menyerang menggunakan aturan baru seperti segmen pasar yang sebelumnya diabaikan. Lalu bagaimana dengan partai? Partai arus utama atau partai besar mempromosikan kebijakan lingkungan untuk menarik pemilih yang peka dengan lingkungan atau pemilih hijau. Di sini banyak contoh yang lain, pertahanan kontraofensif, diplomasi, serangan penghubungan, serangan sayap, mengapit pertahanan, serangan frontal, serangan gerilya, pertahanan seluler, pertahanan posisi, pertahanan pencegahan, dan penarikan strategis. Tahapan strategi militer ini bisa dideskripsikan di dalam pemasaran politik. Dan oleh partai politik bisa dilaksanakan. Targetnya seperti apa? Ya, misal dalam penarikan strategis. Pemasarannya bagaimana? Ya, berfokus pada pendukung inti dan menyerah penarik baru. Tapi pendukung yang lebih lemah. Dalam politiknya, pemenangan dan jaminan setiap partai. Misalnya di sini, Partai Konservatif di Inggris, di bawah William Hawke, meninggalkan strategi berorientasi pasar pada tahun 2003-2004 dan berfokus pada pendukung inti atau pendukung utama partai. Smith tahun 2006 menguraikan sejumlah taktik kompetitif
dari ilustrasi militer dan politik. Ada 3. Yang pertama, tetapkan tujuan dan pertahankan tujuan itu dengan membesarkan kekuatan. Contohnya, Partai Buruh di Inggris tahun 97 berhasil mendapatkan suara dengan mengedepankan kampanye terkait dengan suara pendidikan. Di Amerika Serikat, Bill Clinton pada tahun 1992 juga melakukan hal yang mirip dengan kampanye ekonomi yang tidak baik. It's the economic stuff. Yang kedua, bergerak agresif. Contohnya di sini adalah bagaimana ketika George Walker Bush melakukan agresivitas dan sukses melawan John Kerry pada pemilihan Presiden AS tahun 2004. Yang ketiga, menjaga moral dan kesatuan komando. Faksi-faksi yang ada dalam partai dapat menghancurkan partai. Nah, di Inggris, Partai Konservatif dalam kepemimpinan John Major, William Hague, dan Ian Duncan Smith. Contoh yang lain, Partai Buruh dalam kepemimpinan Gordon Brown dan Tony Blair dalam pemilu 2005. Hanya saja bedanya, Partai Buruh berusaha untuk mengelola setiap potensi perpecahan melalui komunikasi pemilu yang positif. Demikian presentasi terkait dengan strategi pemasaran politik pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.